Apip Kenapa banget begitu ya? bukan kita, Apip doang. Tujuannya itu Spotify. Semuanya disebut. Gini aja, mending kalau kayak gitu kan 4 orang podcast mas tuh, salah satunya pasti kenal lah Bang Surya, tahu lah. Ya udah DM aja, Bang Surya kita harap di kontrak podcast mas nih, udah gitu aja. Daripada lu tiap episode kayak gini, pusing. Jatuh-jatuhnya 3-3 nggak mau, mereka sebut nama ini, sebut ini, nggak mau kontrak ini. Jadi nggak ada yang mau. Jadi Surya aja nih kita incer. Semua terserah lu, DM aja langsung, nggak usah disebut di sini. Bikin rusak kita di sini. Nggak, kalau nggak pilih deh, misalnya lu mau sama podcast mas, gue sih maunya sama Spotify, misah jadi. Jadi Ya PS udah, doang. box to box. Box boleh. Udah, Misah dong. Ebel aja sama Noise ya. Iya Ebel. Nggak dikasih ke noise, kenapa ya? Dilempar. Lah kan Api biasa tuh kalau kita berdebat di grup, tiba-tiba video Ebel dia kirim. Ngomong di sini anjing. Emang Apip nggak ada masalah sama Ebel. Lu makanya gue sering ngirim ke lu videonya. Nunjuk gue lu. Lu katanya langsung muntah kalau melihat videonya. Gimana? Ketawain. Kagak ada masalah PHP. Ya udah makanya nggak usah pembukaan gitu aja. Yaudah ulang. Selamat datang. Nggak usah ulang. Nggak usah. Pusing aku. Tolong dah, ini podcast mas tarik Apim deh biar tinggal berdua deh di sini. Tapi kalau kata Bang Ajis malah kita dibilang bagus sih, Iya. bagus pon, asal Berdua. berdua, nggak ada lu. Di Melanesian juga gitu. Aja bilang, Dur bagus Dur asal berdua. Di mana ada aku, Bang Ajis pasti komen gitu. Emang image lu dibenci. Emang abang tersayang, Oh, pura-pura benci. Oh gitu. Dia emang respect sih. Tapi pada- selalu sayang. Oh, gitu. Iya, iya kan Bang Ajis. Kalau bisa komen di Spotify enggak pasti. Langsung gitu. Langsung gitu dia. kiblat MC. Tapi kita bro. susah dong Mat, jadinya kita nggak dapet dukungan penuh dari Pak Presiden. Iya, gara-gara lu kenapa? Bang Ajis? Hah? Iya, lu kenapa? Kita kan didukung berdua doang, lu juga nggak didukung. Iya, aku mau sendiri pun nanti dia komen gitu. Mending nggak usah deh. Dia gitu. Udah Sampai aman. Abdur juga lu Iya, ikutan. Iya, dulu benar. Bang Ajis itu sampai nge-tweet gitu. Mamat anjing gini-gini. Sampai aku di WA sama Pak Fajar Nugros. Mat, lu ada masalah apa sama Bang Ajis? Aku kebetulan kenal sama Ajis, nanti aku omongin deh. Karena Bang Ajis lagi di depan aku nih. Langsung, enggak Pak, itu bercanda, ini ku foto Bang Ajis ku kirim. Emang gitu, dia tuh aslinya sayang. Oh, sayang. Sayang emang Bang Ajis. Cuma di depan publik aja. Di depan publik. So bikin public enemy gitu. Oh, gitu. Nah, aku. Tapi itu emang brand lu, maksudnya jadi public enemy ya. Nah, Keinginan iya, lu. Enggak keinginan. Di dunia, Tapi kalau- dunia kerja kita kan butuh itu ya, ciri khas Iya, ya, biar iya, beda. biar. Oh, Mamat yang si pemabuk Nah, biar itu kan diingat lu pemabuk tuh. Apa sih? Jadi take-nya lagi di rumahnya Mamat. Dia ternyata di sini nggak boleh ngerokok. Itu kayak anak SMP nongkrong berempat. Enggak, itu sikap aku. Nyokap tahu aku merokok, tapi aku nggak pernah mau merokok depannya. Tapi nyokap tahu mabuk nggak? Enggak usah diomongin itu. Tapi lu tadi di sono pas ngobrol itu sebenarnya ngobrol biasa. Nggak lagi diomelin tadi pas Enggak. Kaget ya? Kenceng ya nadanya. Jadi denger ini takut deh. Lu tau gak kalau misalkan kita main ke rumah temannya diomelin sama orang tua, kitanya pulang. Kecil gitu. Kayaknya canggung gitu, canggung. Enggak, itu ngobrol biasa tuh. Ngobrol biasa aja. Lagi lu Nggak juga usah suruh panik. buang plastik, malah plastik kumpulan plastik deh. Enggak, itu salah ambil. Udah ngapain harus ngobrolin keluarga saya ya? Soalnya dia lagi di Nggak, sini. iya yang maksudnya yang kita tahu kan di luar sana kan Image image lu aja. Oh enggak, itu mah Dalamnya kan itu kan ternyata diciptain, bukan aku yang ngebrand. Pembentukan itu. Itu kan bukan aku yang nge-branding. Bukan aku tiba-tiba kayak itu Abdur biasa ejek-ejekin ketika WIT dulu. Terus pada asik tuh lihat permusuhan saya dan Abdur. Iya. Permusuhan saya dan Abdur tuh dikentalin gitu. Udah, tapi berlanjut ke sosmed, bukan di WT doang. Tiba-tiba sesuatu, aduh Mamat lagi di seputaran Camden, lagi ditelepon sama satpam Camden nih. Gitu-gitu, padahal saya lagi nonton Juve di rumah.
lagi chatting sama Abdur padahal tiba-tiba di story gitu, saya nggak tahu, tiba-tiba orang rame nge-DM gitu. Nah Bang Ajis juga gitu-gitu tuh. Tapi pada aslinya pada sayang. Kalau foto-foto lu yang kayak sampai nggak bisa bangun itu, yang di kursi roda. kursi Itu roda, bercanda, Oh, benar. pura-pura. ngeledekin orang yang di kursi roda, maksudnya apa gimana? Iya. Pip gak usah gitu, kenapa? Pip, Pip, gak usah. Makanya jelasin di Aku sini, udah belokin, ada. lu belokin balik nih, pusing saya jadinya. Iya, biar dijelasin di sini. Oh ternyata kejadiannya seperti ini yang sebenarnya. Ya, udah nggak usah dibahas deh gitu-gitu dah. Lama-lama kalian berdua jadi kayak Aji sama Abdul. Bukan juga kalau posting ada lu sama Popon kayak bang jangan deket-deket Mamat. Kan abang kan agamanya kuat gitu, takutnya kena alkohol. Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong begitu mah nggak cuma Mamat, Pit. Gue sama lu. Buat sama lu, Bang Popon jangan main sama Bang Apip, auranya negatif. Nanti keikut ya. Iya, takutnya nanti keikut. Keikut dengki-dengkinya kan. Itu nggak cuma Mama. Gue doang yang bersih di sini. Tapi lo people nggak? Yang lovable mah Apip tetap. Itu ngeledek anjing. Apip lovable di semua. Susah. Nggak ada kayak gitu, nggak ada yang lo pepper. Dibenci semua gitu. Enggak. Mat, lu paling mending Tuh, lah gitu. enggak. Semenjak kita gabung sama lu nih banyak yang Nge-retweet. support. Supportnya dari dulu perasaan Orgil juga udah support. Nggak. Udah pada support. Aku support Orgil juga walaupun belum ada di Orgil udah nge-like, ngelihat doang. Ya elah tipis banget ya pembahasannya. Itu kan emang modal delivery. Ini mah modal berani doang nih. Gitu kan emang bahasan nggak tahu itu. gitu. Itu cuma yang viral Tapi kan aja. support, maksudnya anak-anak juga komen, pada komen juga di Orgil. Pas ada lu. Udah lu baru mah. Tapi bentar, ini kita mau bahas apa sih gitu? Ini kan kita juga mau bahas pencitraan di dunia politik. Betul, karena kan pencitraan sebenarnya penting ya. Kalau di istilahnya entertain, personal branding gitu biar orang Sonya Bari. Iya. Ya, maksudnya di dunia apapun penting, di mau politik, mau entertain, apa sebenarnya penting lah pencitraan tuh. Pencitraan. Boleh lah. Berarti gitu butuh, kan. itu dibutuhkan. Butuh lah, butuh. Kalau Gimana orang iya, bisa kalau- tahu? Kalau di dunia entertain, oke, itu dibutuhkan. Artinya orang muncul dengan branding apa gitu. Betul. Oh branding dia ini nih, dia karakternya ini gitu kan. Iya kan. Tapi kalau di dunia politik apa butuhnya? Lah, ya orang mana tahu dia mau berbuat sesuatu, dia mau naik gitu kan. Maksudnya Betul, concernnya dia nih kemana gitu. dengan cara itu kerjanya ya udah kerjanya ketika menjabat nanti kerja deh lu di kantor, Tapi kerja kan deh. buat lu- bisa kepilih, Nah, butuh Perlu itu. pencitraan. Untuk kepilih butuh pencitraan. Berarti yang pada naik semua itu pencitraan semua. Iya lah. enggak iyalah, lu mau nyudutin gue mana? Iya mah. Pak Jokowi, Itu kita berdua ya Bebe. Pak Jokowi kepilih 2 kali pencitraan. Apa lagi? Coba. Brengsek lu mat kadang-kadang. Lu juga begitu mikirin pasti. Kenapa? Aku nggak mikir gitu. Iya. Apa pikiran lu? Pikiranku lawannya lemah aja. Lemah di pencitraan ya. Keras di kemauan. Citranya udah buruk duluan. Udah susah dibenerin ini. Ada yang bisa diperbaiki gitu. Ada yang bisa yang citranya udah buruk duluan, bisa diperbaiki, bisa dengan bergabung dengan yang punya TV terus nyamar bisa pelan-pelan naik tuh. Iya. Dikenal, followers naik gitu. Makanya ini kita bahas nih, yang pertama kan dulu awal-awal pencitraan, bukan pencitraan ya. Begitulah kegiatan-kegiatan yang disorot-sorot kamera yang kita tahu belusukan tuh pertama kali Pak Jokowi ya. Belusukan? Masuk ke got gorong-gorong tuh dulu tuh. Emang Pak Jokowi duluan ya? Enggak, maksudnya sebelum-sebelumnya enggak ada Sebelum pejabat. belum kenceng digital. Maksudnya dulu pejabat-pejabat maksudnya duduk di meja gitu, enggak pernah lihat rakyat gitu. Lu nanya-nanya lu brengsek. Enggak lu gua tanya pernah enggak lu dulu zaman Pak SBY masuk gorong-gorong? Gorong-gorong enggak. Enggak kan iya, baru Pak Jokowi yang masuk Tapi gorong-gorong. Ibu Mega emang enggak pernah. Enggak, mungkin itu ini. Sebelum SBY kan Bu Mega. Iya. Gus Dur Pernah. juga turun ke masyarakat, tapi beda caranya. Iya, pencitraan beda caranya, beda Gus Dur pencitraan tuh. ya astagfirullah. Brengsek lu nanya kita tanya sekalian. Iya. Kita tanya Iya, nanya deh. Kenapa? Jangan aku nanya. Enggak menurut lu ini kita bahas pencitraan lu, pencitraan penting nggak buat politisi atau Iya. buat presiden misalkan.
Penting nggak? Politisi yang mau menjabat. Menurutku adalah nggak penting. Orang tahu dari mana? Dia mau naik, dia melakukan aktivitas apa? Cara orang mengenal orang. Kebijakan dong. Dari kebijakannya Kalau nggak belum perlu pencitraan. kepilih. Iya, gimana sih? Kan belum Pas kepilih. Kampanye, pas zaman kampanye misalnya. Ya misalnya Pak SBY sebelum kepilih jadi presiden kan dia Menko Polhukam. Dia menteri juga kan di Record berarti. Ibu Mega. Track record salah satunya ya. Record berarti. Salah Ya, satunya track buat recordnya. orang kenal track record. Iya dong. Terus kenapa lagi harus pencitraan gitu-gitu? Ya, Oh ini bagi pejabat yang belum namanya melambung tinggi Iya. maksudnya. Betul. Oh, misalnya kayak Bu Risma. Pun waktu Pak Jokowi yang Bagus pas bentrok begitu bagus. Bagus. Biar tutup. Bu Risma maksudnya pencitraan, Mat. Maksud lu gembel settingan. Nggak, maksud lu gembel. Bu Risma Maksud lu gembel yang di Sudirman settingan. Coba Bu jawab Risma. pertanyaan kita sekarang. Maksud lu kan dari tadi kan lu nanya mulu nih. Iya. Kenapa? Ya maksud lu kan di Sudirman nggak ada gembel, pas ada Bu Risma ada gembel, maksud lu pencitraan. Iya. Itu nggak penting pencitraan. Ya gak penting, dia lakuin aja. Kenapa dia lakuin? Kenapa menurut lu pencitraan itu kan kerjanya dia? Iya, enggak. Maksudku ya, ini bisa gak kita bekerja sama? Ya kan? Enggak, menurutku gini. Itu bukannya dia kerja, Mat. Kok bisa dibilang pencitraan sih? Mat? Maksudku, pencitraan itu kan sesuatu yang palsu kan? Oh, Iya dong. berarti itu dia nggak lagi kerja. Berarti dia palsu tuh, pasti. Bukan Fix, yang lagi maksudnya. kerja, bisa lagi kerja. Tetapi kalau kita konotasinya pencitraan itu konotasinya negatif dong. Iya Belum dong. tentu. Belum tentu. Apa pencitraan yang konotasinya bagus? Ya semua pencitraan kan buat kelihatan bagus gimana sih? Iya, berarti kan citra, palsu kan? Pembentukan Iya, citra, iya. belum tentu citra dia kayak gitu kan. Misalnya nih Pak Ganjar Pranowo, ya kan, waktu demo tolak apa namanya? Omnibus Law. Omnibus Law, sebelum Omnibus Law yang undang-undang, dia orang demo, dia datangin tuh pendemonya, terus dia tanda tangan untuk di vlog masuk YouTube dia. Ya ngapain gitu, tanda tangan mending kirim ke presiden. Iya kan konotasinya jadi dia turun ke rakyat, dia mau tanda tangan nih, mau tanda tangan tuntutan rakyat. Tetapi hanya untuk YouTube-nya tanda tangannya. Berarti Ya nggak ada guna dong, buat citra doang, negatif dong, palsu dong. ya tetap ada, maksud gua kan Tapi orang nggak pasti lagi melihatnya. berguna nggak akhirnya? Ya nggak berguna lah masuk YouTube, nggak ke presiden. Ya tapi kan dapat citra dia, dapat ini Iya, reputasi iya. yang bagus. Iya, Orang berarti- mau turun, iya, mau gini. berarti kan Orang untuk- percaya lagi. Untuk gitu. dianya, Iya. untuk dia doang gitu, untuk masyarakat nggak ada guna kan. Ya masyarakat yang nggak Nggak mempelajari, nggak mempelajari ya udah. Oh ini bagus nih turun ke jalan, ini melakukan ini tuh ngobrol sama rakyat. Bagus, maksudnya pencitraan memang dibutuhkan buat politisi. Nah, berarti berguna. Tapi kan nggak selamanya pencitraan palsu, Mat. Iya, maksud aku adalah kata pencitraan itu konotasinya negatif dong. Konotasinya tuh, Sekarang ya. ya dulu apa emang? Kayaknya terbagi gitu deh. Maksudnya gini, ada pencitraan yang Alah, ini, enggak ada turun. pencitraan yang Nih, positif, ada nih. pencitraan yang negatif. Ada pejabat nih, dia kerja nih. Orang Popon bilang, ini pejabat pencitraan. Lu bilang ini pejabat lagi kerja. Konotasi mana yang bagus? Gue kalau gue selalu kerja. iya. Kerja dong. Iya. Karena pencitraan konotasinya negatif. Kita palsu doang gitu kan? Iya dong, berarti namanya pencitraan itu jelek. Tapi begini maksud gua Bukan ketika pencitraannya dilakukan iya, misalnya itu kan tujuan pencitraan adalah biar orang-orang lihat nih. Kalau nyatanya emang dia pas pencitraan nih lagi ngerjain sesuatu yang emang kalau lagi nggak direkam juga dia ngerjain itu, kan itu bagus juga. Oh berarti Kayak misalnya yang penting kerja yang dia lakukan itu nggak hanya itu. betul. Artinya- Artinya nggak saat disorot kamera doang kerjanya, tapi nggak lagi disorot juga dia Iya, tetap artinya itu. gini. Kan tetap bagus. Gini dong pencitraannya. dia turun misalnya Bu Risma kemarin. Orang pada bilang pencitraan. Betul. Ya kan? Ternyata setelah besoknya gembel di seluruh Jakarta udah nggak ada. Berarti bagus dong Betul. pencitraan dia kemarin. Betul. Oh, gitu maksudnya. Iya kan, Iya. kalau kecuali yang beneran kata lu yang cuma kerja nih pura-pura pas lagi disorot kamera besok-besoknya nggak kerja baru itu yang Itu siapa tuh?
Kan lu yang ngomong. Iya, siapa? Pencitraan jelek. Lu yang ngomong. Lu yang tahu kan. Iya, lu yang tahu man. Tapi menurutku adalah gak perlu dicitrain gitu loh. Kalau emang kerjanya bagus. Iya, akan Orang terbukti. biar ngelihat sendiri, Iya. biar ada bukti misalnya, sendiri. Misalnya Gus Dur gak perlu pencitraan macam-macam, tapi bagus gitu kebijakannya. Iya dong. Gus Dur pernah nggak gitu turun ke gorong-gorong? Enggak, Mungkin itu pernah, kita nggak tahu, tapi nggak pernah kesorot kamera dan di blow up Di terus. sosmed. Karena emang waktu itu pas zaman almarhum Gus Dur sosmed belum kenceng. Belum kenceng. Oh, belum ada. sosmed baru kencang di Emang zaman itu Pak Jokowi ya. pengaruh Iya. betul, pengaruh sosmed mah. Apa kayak sekarang tuh apa-apa harus Lihat. bukan harus. Kayak kalau nggak nongol di di-expose. sosmed mati nih orang ya Iya. gitu loh, tau gak lu. Kita gini kalau kita kagak ngupload kemana lu begitu. Lu nih nggak ngupload lu Mamat kemana hilang gitu. Iya. Jadi kan orang apa-apa nontonnya sekarang lihatnya sosmed. Jadi harus kalau nggak di sosmed diposting disangkanya nggak kerja gitu loh. Jadinya mau nggak mau sekarang perlu juga nongol-nongol di sosmed. Perlu bikin sesuatu ya. Bikin sesuatu. Tapi itu kan kita karena entertain kan, karena dunia hiburan. Ya semua kalau Iya, kalau yang ini nggak, misalnya politisi-politisi yang udah menjabat juga nggak ngapa-ngapain bikin kerjaan yang disorot media atau disorot bikin video di upload di sosmed, disangkanya entah nggak kerja. Nggak ngapa-ngapain. Oh dipikir nggak kerja. Dipikir nggak Berarti yang dilakukan Bu Risma kemarin oke nih. Nah ini beda lagi. Kalau gue Oh beda. bilang enggak. Itu nggak bagus. Kalau kita dulu, gue bilang kan maksudnya gini. Gue sih emang yang Anjing nih Mamat nih. belum selesai loh ngomong. Kan gue bilang kalau misalkan pencitraan mah nggak apa-apa, mungkin buat mendulang reputasi, buat dirinya sendiri biar dilihat orang. Tapi kalau mau bikin pencitraan, ya yang masuk akal, kayak gitu-gitu. Langsung ditanya nih, gitu. Oh, Gue yang gitu masuk banyak akal. banyak yang retweet. Iya, ayo dong banyak dong. Itu nggak masuk akal. Nah. Ya ini kan banyak persepsi orang ya, maksudnya banyak yang jadi lu tahu kan ceritanya kan, mungkin yang denger juga tahu. Yang mana? Yang Kemana gembel. ya? Yang gembel. Yang gembel di Sudirman, ada Sudirman kan gembel. bukan di Petamburan kan? Bukan. Oh iya, berarti lu nggak tahu juga kan? Apa ini? Kan di sosmed Kan di sosmed ada. Iya, terus gimana? Ya udah ada gembel, langsung dinasehatin. Kamu mau gimana? Mau pulang nggak? Ya udah saya grabin ya, gitu kan. Oh, Grab. Naik Grab. Ojol, pokoknya saya kirim pakai ojek online deh, gitu kan. Jadi bapak bisa ini lagi di sana melakukan aktivitas lagi, gitu. Nah, cuman kan pendapat orang karena yang sering lewat Sudirman, yang sering ya mengamati daerah situ nggak ada gembel. Nah, tapi ketika Bu Risma datang, oh bisa ada gembel gitu. Bisa jadi gembelnya yang intelnya oke. Tahu nih, wah hari ini kunjungan Bu Risma ke Sudirman. Pada datang tuh mereka ke Sudirman. Karena Bu Risma mau datang ke Sudirman. Gitu kan bisa juga. Belum tentu Bu Risma yang setting dong. Apip nih seakan-akan Bu Risma setting gitu ya. Iya sih lu. Kagak emang sih kan pendapat masyarakat banyak kan. Bukan pendapat api, Iya, masyarakat mah. Kalau Kalau diaminkan sama dia. Hah? Di mana titik gue mengaminkannya? Tadi kan orang pada ini, perasaan di situ nggak ada gembel. Tiba-tiba emang turun dari langit gimana? Iya kan? Berarti menurutmu selama ini nggak ada gembel, tiba-tiba di situ hari Bu Risma turun ada gembel. Masyarakat yang bilang. Aja, Iya. kamu yain nggak? Gue sering lewat situ emang nggak ada. Nggak ada. Berarti waktu itu Bu Risma sengaja datengin gembel. Iya. Oh iya berarti. Iya lagi. Bu Risma sengaja datengin gembel di situ Settingan. buat dia bereaksi di situ gitu. Emang set kontennya di situ. Anjing Kan? Mesti kalau nggak ngomong gitu nggak di stop pertanyaannya. Tapi yang masih membuat saya jadi mau ketawa nggak jadi, awal pencitraan itu di Pak Jokowi. Tadi kata Bang Popon kan. Lu Dia. kata lu. Dia, saya malah bilang Kata gua. kata lu. Tapi lu juga bilang ada yang pencitraan jadi kenaik bus, tuh kan? Kalau gue kan anggapan Oh, iya. masyarakat. Iya, maksud aku adalah pencitraan itu berarti itu kan sebelum Pak Jokowi dong. Yang mana? Yang jadi kenek, yang bergabung ke MNC. Yang direkrut jadi talent MNC. Pak, mau program apa Pak? Iya. Satu episode 2 Ada juta tuh. programnya kan dia jadi Dibayar apa, juga. jadi kenaik, jadi Iya, apa. dibayar tuh, Iya, jadi iya, talent. iya. Ada tim kreatifnya kan. Itu udah jelas ada tim kreatif. Itu berarti benar-benar settingan kan? Itu udah jelas
Pak, kameranya sebelah kiri. Ya, itu udah jelas. Kalau yang kemarin lu bilang fitnah. Iya kan? Kalau yang itu Iya kan beneran itu udah bilang. Nah, kalau yang ini kan benar syuting. syuting. Nah, enggak, tapi kalau Itu kan sebelum Pak Jokowi. Iya. Berarti kan udah ada nih, udah mereka ini. Tapi itu sosmed belum kencang ya. Jadi masih mainnya di TV ya. Masih TV, masih Kalau TV. enggak tuh bikin YouTube ya beliau ya. Bikin YouTube MNC Picture. Tapi kayaknya gitu, kayaknya nih ini ada maksud gue dari bacaan gue juga nih. Ada yang bilang juga memang kalau politisi yang butuh pencitraan dia punya tim juga buat mau melakukan apa. Iya, semuanya punya tim, punya tim. Biasa kalau orang mau calon itu ada tim. Karena popularitas sama elektabilitas itu dua hal yang tidak beriringan. Bisa misal nih lu mau calon wali kota calon apa namanya? Calon lurah di Petamburan misalnya. Secara popularitas satu Petamburan kenal siapa Apip. Iya kan? Betul. Tetapi orang mau pilih apa enggak? Itu elektabilitas, beda lagi. Jadi ini yang harus didongkrak terus. Kalau misalnya popularitas, semua orang kenal tuh Risma siapa, Wiranto siapa, ini siapa, kenal semua, populer semua. Tetapi secara elektabilitas yang mereka harus berbuat kampanye-kampanye itu yang pencitraan itu. Saya nggak bilang pencitraan ya, saya bilang kampanye ya. Emang dia enggak ini negatif mulu. Tapi ya gimana kalau kampanye nggak ada pencitraan? Betul. Ada Kan kampanye untuk memunculkan citra baik. Sehingga dipilih. Iya dong, ada kampanye. Citra baik yang meningkatkan elektabilitas dong, pasti Iya dong. dong. Citra-citra baik kan. Iya. Nah, itu berarti memunculkan pencitraan dong. Oh, berarti nggak sesuai ya? Iya. Oh iya ya. Bener. Pencitraan tuh. Nggak sesuai. Iya dia emang dibutuhkan ya gimana lagi sih? Nggak sesuai. Makanya nggak apa-apa, cuma ya yang bener lah. Misalnya nangis-nangis gitu masih benar ya, karena emang kesal kan kegorok. Iya Gak suka kan emang sebenarnya. Ya enggak, marah-marah suka. menangis-nangis itu. Kalau berubah iya, tapi kalau misalnya kayak Taman Bungkul dirusakin waktu itu, taman yang beliau bangun, terus beliau datang ngamuk-ngamuk, menurut saya wajar. Karena beliau bersusah payah untuk itu duit rakyat gitu. Jadi beliau ngamuk-ngamuk sama dulu ada brandnya, ada sebuah brand bikin acara di situ. Ya kan, tapi ternyata taman jadi hancur gara-gara orang ngantri dan lain sebagainya. Beliau datang marah-marah, wajar. Dan itu kan kita nggak bisa larang siapa. Oh iya, ada Bu Risma nih direkam. Nggak apa-apa menurut saya gitu. Jadi aman-aman aja sebenarnya. Apa sih masalahnya? Nggak masalah kan ini yang Printer nih Mamat nyari aman. Anjing emang. Kita mau nyudutin susah banget dari tadi. tapi kan ada Tapi kalau jadi kernet bis gak masuk akal. Jadi kernet bis ikut bedah rumah. Itu udah gak masuk akal, bro. Jadi tukang jualan. Itu bukan ketika Anda terpilih, Anda tidak melakukan hal-hal itu, bos. Kenapa harus ketika kampanye Anda itu? Tim kreatifnya kocak ya. Iya, kreatif itu. dianya kenapa mau gitu. Tim kreatifnya terlalu kreatif. Dicoret-coret muka, bro. Orang Nggak, maksud gue kan dia kan berwibawa. orang nggak kenal di gitu. Lah kan harusnya tujuan kamu biar orang kenal. Kenapa membuat orang nggak kenal Anda di situ? Kenapa? Makanya gue bilang itu bukan pencitraan, Mas. Itu tolong. Iya. Makanya gua- Astagfirullah. Bukan maksudnya kreatifnya, tim Makanya kreatifnya. gue bilang pencitraan baru di Pak Jokowi. Karena itu bukan pencitraan. bukan. Itu apa? Itu kegiatan. Kan gak ketahuan. Talent. Kalau Pak Talent. Jokowi kan nongol kerja, itu mukanya kerja. kan. Per episode beliau berapa ya? Itu kan emang jika aku menjadi itu Iya. program itu. Jadi itu pakai apa? Pakai handuk di bahu Beca gitu. itu Ayo. beca pernah Kalau beca. Brio gitu naik. Kan tuh maksud aku ketika nonton acara itu tujuan Bapak ini mau kampanye loh. Mau supaya orang tahu beliau siapa. Tapi Ini dihitam-hitamin bukannya biar orang gak kenal. Astagfirullah. Iya, tapi karena itu mungkin belum masa medsos ya. Iya belum masih sekencang TV sekarang, ya. iya. Jadi beliau ngeblend di dalam TV ya. Oh iya. Itu emang yang jadi apa ya?
inspirasi dari YouTube-nya Baim Wong kan itu memang. Nyomor. Oh iya. Jadi game. Oh iya. Iya. Ada. Waktu Baimong apa di komen kayak Pak itu gitu. Iya. Gitu-gitu. Inspirasinya Baimong. Iya ya. Berarti beliau visioner ya. Memunculkan konten-konten baru di masa depan di YouTube. Tapi seru juga misalkan gembel yang ketika itu di Sudirman ternyata Pak itu. Ternyata bapak yang jadi kernet yang dikontrak MNC itu. Bentrok pencitraannya bentrok. Tim kreatifnya kaget. Pak, bapak ngapain di sini? Saya mulung bu. Mulung nggak di sini gitu Iya, kan. iya, gitu. Mulung nggak. Saya pesenin ya Grab ya. Enggak usah bu, udah ada datang mobil. Mobil mantan menteri. Ganggu aja orang lagi pencitraan juga. Ganggu aja bu. Pencitraan bentrok. Ini lapak pencitraan gua, lu mau pencitraan di sana. Nggak ada koordinasinya. Nggak ada koordinasi. Tapi emang harus ya gitu-gitu semua ya. Ya gimana lagi caranya? Menurut saya nih ya, maksudnya misal kita ambil contoh Ridwan Kamil emang pencitraan apaan? Nggak ada nanya biar nggak keluar dari mulut dia. Lu pikir dia main TikTok ngapain kalau nggak kesannya anak muda? Saat kapan? milenial. Saat sudah naik kan? Iya. Citranya kan Itu nggak dijaga harus lagi. Ya, itu kan saat Citra sudah kan nggak- naik. Iya, Citra kan Yang nggak ini selalu- kan pada selalu- belum naik. Naik kemana? Enggak, Naik ke DKI 1. Maksud lu emang maksudnya pencitraan Bu Risma buat naik ke DKI 1. Saya kan bilang Bu Risma, saya bilang bapak yang tadi. Oh, bapak yang tadi udah mau nyalon ke RI 1, kenapa ke DKI 1 lah? Ya kan nggak jadi. Tapi kenapa turun? Oh, maksud lu Ya yang bisa. apa Indonesia yang RI 1 ini? Emang nggak boleh turun? Dulu Orang yang calon RI 1 turun ke RI 6? Maksud lu RI 1 ntar Gibran namanya Bu Risma? Enggak. Nggak boleh. Gibran ke RI 1. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Masa Benci satu sama partai? Sama Gibran sama-sama satu partai. Kuat kalau emang kuat koalisinya nggak perlu koalisi. Nggak perlu yang Ya lain-lain. udah, yang partai lain bubarin aja. Bubarin ada lagi kalau cuma satu orang yang calon itu. Maksudnya udah nggak bisa digoyangin lagi. Maksudnya PDI udah paling ini, yang lain nggak usah. Yang bilang gitu dia. Bukan saya. Ada mau menjebak ya. Emang nggak boleh, urus Solo dulu tuh. Udah menang di Solo ya. Iya. Deh ini Urus Solo dulu, Iya. ntar baru DKI, Ah. baru Iya. RI. RI ngikutin bokap sih wajib, tapi nggak gitu-gitu banget. Tapi dia mah hitungannya ngikutin bokap masih sukses mah. Ada yang ngikutin bokap masih gagal aja nih. Siapa? Agus Yudi. Tapi itu salah, bokapnya udah turun baru. aturan pas lagi Harusnya lagi naik. Makanya Bapak Jokowi belajar dari kesalahan Pak SBY. Wah, Pak SBY, AHY tidak bisa untuk maju karena Pak SBY udah turun. Mumpung saya belum turun, saya geser nih anak saya ke Solo. Jadi ketika saya tinggalin dia sudah bisa Bener. berbuat sesuatu. Bagus di strateginya Pak Jokowi. Iya, karena udah ada contoh sebelumnya. Gitu, Bos. betul. Itu bapak saya siap. Ada tuh yang balihonya gede-gede. Siap mau kemana? Siap itu jogging-jogging. Itu mah abang nih. Ibas Yang ya? tes covid ya. Iya. Yang kayak Rere gerakan Rere. Itu abang. Itu abangnya. Tapi itu Masuk boliho. ruang ini, ruang disinfektan. Iya. Udah. Kayak Cik Abdel tuh. Udah. Jogging. Tapi baliho yang mana yang gede? Saya siap. Aduh, gue waktu itu Saya siap, Bapak. Tuh cuma bilang saya siap. Yang nggak siap rakyat.